Shalom saudara-saudara, salam jumpa dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Ada seorang netizen yang berkomentar dalam salah satu video khotbah saya. Dia mengatakan bahwa kalau Yesus itu Tuhan, mengapa Yesus tidak tahu kapan waktunya kiamat, saudara-saudara? Pertanyaan dia berdasarkan dari Injil Matius pasal 24 ayatnya yang ke-36. Saya membaca untuk kita semua. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Nah, pertanyaan daripada saudara ini merupakan pertanyaan yang baik sekali untuk dibahas, karena memang ini menyerang salah satu identitas daripada Tuhan Yesus Kristus itu sebagai yang ilahi. Kalau dia itu adalah Allah, mengapa dia sendiri tidak tahu kapan hari kiamat? Nah, saya ingin memberikan satu pemahaman duluan di depan bagi kita semua bahwa ada salah satu karakter atau wilayahnya Allah itu yang tidak bisa dijangkau atau dibagikan kepada manusia, yakni Allah itu Maha Tahu. Nah, berangkat dari karakter atau sifatnya Allah yang tidak bisa dikomunikasikan ini, maka kita dapat mengambil kesimpulan bahwa Yesus itu sebenarnya dia tahu kapan hari kiamat. Kenapa? Karena kalau saudara bandingkan dengan Yohanes pasal 14 ayat yang ketiga, di situ jelas sekali bahwa Yesus sendiri yang berkata kepada murid-muridnya, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi jelas bahwa Yesus tahu kapan waktunya hari kiamat. Ya, tetapi kita perlu memahami konteks daripada Injil Matius pasalnya yang ke-24 ini. Kalau saudara baca secara keseluruhan dari ayat pertama sampai ayat yang terakhir, maka saudara akan menemukan bahwa ada dua poin penting menjadi pembahasan di dalam Matius 24 ini. Yang pertama adalah murid-muridnya bertanya kapan bait Allah itu akan runtuh. Dan yang kedua adalah apa tanda-tanda yang akan terjadi ketika kiamat atau Mesias itu datang kembali yang kedua kali. Nah, berangkat dari konteks ini, saya dan saudara akan menemukan pengertian daripada apa yang Yesus itu maksudkan di ayatnya yang ke-36 ini. Kalau saya bisa memberikan jenis penafsiran, maka tafsiran yang pertama ini dari apa yang Yesus sampaikan di ayat 36 ini adalah penafsiran yang bersifat hurufiah atau literal. Maksudnya adalah Yesus tidak tahu saat itu karena memang konteksnya dia itu sedang berinkarnasi, atau dia itu sedang mengosongkan dirinya dan menjadi manusia 100%. Saudara-saudara perlu perhatikan ini. Kenapa? Karena lewat konsep kenosis ini, maka kita harus melihat bahwa Yesus itu benar-benar adalah yang ilahi 100%, tetapi juga dia itu yang adalah manusia 100%. Makanya Yohanes mengatakan bahwa kalau ada ajaran yang mengatakan bahwa Yesus itu bukan manusia, dia adalah antikris. Saudara harus percaya bahwa Yesus itu memiliki dua kodrat, sebagai yang ilahi dan juga sebagai yang manusiawi. Nah, berangkat dari sini, maka saya dan saudara percaya bahwa Yesus benar-benar adalah manusia. Tetapi jangan lupa bahwa dia pun juga adalah Allah. Hanya untuk mau menyelamatkan manusia yang berdosa, maka dia mengosongkan dirinya, merendahkan dirinya rendah-rendahnya, bahkan taat sampai mati. Sehingga saya dan saudara melihat bahwa ternyata Yesus waktu di bumi ini, saudara, dia hidup dalam keterbatasan manusiawinya. Contohnya seperti dia berpuasa 40 hari 40 malam dan iblis mencobai dia. Dia lapar, dia haus, bahkan juga dia lelah, bahkan juga dia itu ngantuk, saudara-saudara, dan lain sebagainya. Nah, saudara perlu melihat ini supaya saudara tidak boleh menabrakkan apa yang menjadi pandangan ini dengan
pandangan daripada orang-orang yang tidak mempercayai Yesus itu sebagai yang ilahi atau sebagai Allah atau sebagai Tuhan. Kenapa? Karena kalau saya dan saudara melihat bagaimana Yesus itu setelah dia naik ke sorga, maka kita percaya dan kita menemukan bukti bahwa dia itu adalah Allah. Dia itu adalah Tuhan, saudara-saudara. Yang kedua, saya memakai penafsiran yang berjenis idiomatik, saudara-saudara. Atau Yesus ini tidak tahu atau tidak boleh mengatakannya. Nah, maksudnya adalah dalam budaya orang Yahudi abad pertama, orang Yahudi itu tidak ada yang tahu hari dan jamnya. Nah, ini adalah kalimat idiom untuk hari raya Rosh Hashanah atau Yom Teruah, saudara-saudara. Maksudnya adalah orang-orang tidak bisa memastikan tanggalnya sampai ada dua saksi yang melihat ada 2 bulan yang baru. Nah, mungkin saudara pernah ingat tahun lalu ada orang yang mengatakan tentang hari kiamat, saudara-saudara. Nah, mereka menggunakan hari raya Rosh Hashanah ini, saudara, sebagai bukti bahwa Yesus itu datang tidak tahu kapan waktunya, saudara-saudara. Nah, ini saudara perlu lihat dari tradisi atau budaya orang Yahudi, bukan daripada tradisi kita orang atau budaya orang Indonesia. Karena kalau melihat dari tradisi kita, maka pasti saudara-saudara ini akan bertabrakan dengan apa yang teman saya atau saudara kita ini pertanyakan tentang bagaimana Yesus itu bukan Allah karena dia sendiri tidak tahu kapan dan waktunya. Yang ketiga adalah tafsiran eskatologi, saudara-saudara, yakni penekanannya pada kesiagaan bukan pada tanggal. Nah, ada bahasa yang terkenal yang saya sering dengar bahwa kita tidak perlu repot-repot untuk menjadi panitia penyambutan Yesus Kristus datang kembali yang kedua kali. Kenapa? Karena itu adalah urusan daripada Allah sendiri, bukan adalah urusan daripada kita. Nah, saya sepakat dengan tafsiran jenis ini, saudara-saudara. Kenapa? Karena kalau Yesus kasih tahu kapan, tanggal, hari, minggu, bulan, dan tahunnya berapa, saudara-saudara, maka orang-orang akan tunggu 1 menit sebelum Yesus datang, baru mereka akan bertobat, saudara-saudara. Tapi justru Yesus mengajarkan bahwa kedatangan dia itu seperti seorang pencuri. Nah, pencuri itu kan datang tidak pernah kasih tahu kepada sang tuan rumah bahwa dia akan datang nanti hari apa, jam berapa, dan juga dalam keadaan seperti apa. Dalam konteks ini yang saya maksudkan adalah Yesus berkata bahwa dia datang itu seperti seorang pencuri. Bukan berarti dia pencuri, saudara-saudara. Tetapi waktu kedatangannya itu tidak pernah diketahui oleh siapapun juga. Nah, ini bicara tentang penafsiran eskatologi, saudara-saudara, yang menekankan bahwa kita harus berjaga-jaga dan harus siap sedia senantiasa. Kenapa? Karena kalau saya dan saudara baca di sepanjang tulisan-tulisan daripada Petrus, Rasul Paulus, kita akan menemukan bahwa kalau Tuhan belum datang hari ini, maka itu adalah kesempatan bagi orang yang ada di dunia ini ya untuk percaya kepada Yesus adalah satu-satunya Tuhan Allah dan juru selamat. Ya, bahkan juga kedatangan Yesus itu ya akan menjadi penghiburan bagi orang-orang percaya, karena orang-orang percaya semasa di dunia ini menderita karena nama Yesus, mengiring Tuhan, melayani Tuhan. Tetapi hari itu merupakan hari yang penuh sukacita dan kegerangan, karena manusia telah lepas dari semua penderitaan, bahkan juga hal-hal yang membuat manusia atau orang percaya itu menderita ketika mengiring Tuhan. Nah, yang keempat, saudara-saudara, menurut saya adalah bicara tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus, maka ini bicara tentang salah satu poin yang ada di dalam konsep kerajaan Allah. Nah, kalau kerajaan Allah itu, saudara, semuanya diberitahukan secara detail atau lengkap, maka saudara-saudara, kerajaan Allah itu bukan lagi bersifat rahasia atau sesuatu yang diketahui saudara-saudara oleh umum, saudara-saudara. Kalau saudara perhatikan bagaimana Yesus mengajarkan tentang perumpamaan-perumpamaan tentang kerajaan Allah, maka dia selalu memakai yang namanya ilustrasi-ilustrasi itu, supaya orang-orang langsung menangkap apa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena perumpamaan-perumpamaan itu bisa ditangkap oleh orang-orang lain. Sedangkan murid-murid Yesus sudah tahu apa yang menjadi maksud daripada Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara perhatikan bahwa
konsep kerajaan Allah ini saudara-saudara bicara tentang yang namanya rahasia. Nah, kalau ini bersifat rahasia, maka memang itu sendiri harus diketahui oleh Sang Bapa. Mengapa? Karena dalam kepercayaan orang Yahudi sendiri, saudara, Bapa itu adalah sumber. Bapa itu adalah asal daripada segala yang ada. Sehingga orang Yahudi memahami ini. Waktu Yesus mengatakan bahwa kalau hanya Bapa yang mengetahui, maka mereka tahu bahwa memang Yahweh, Bapa itu sebagai sumber daripada segala sesuatu, untuk menyatakan bahwa hari kiamat itu akan terjadi kapan itu hanya Dia saja yang mengetahuinya. Kemudian saudara-saudara, berikutnya menurut saya bahwa kalau Yesus mengatakan Dia tidak tahu kapan waktunya, maka saudara-saudara, ini merupakan salah satu poin yang saya dan saudara perlu tahu bahwa walaupun Yesus mengatakan demikian, maka kita pun juga harus melihat bahwa sebelumnya itu ada tanda-tanda yang akan terjadi. Nah, kalau ada tanda-tanda yang terjadi ini, maka saya dan saudara perlu melihat bahwa kedatangan Yesus Kristus itu sudah sangat dekat. Ya kan? Kalau saudara-saudara melihat bagaimana ajaran Tuhan Yesus Kristus, bagaimana orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi, ahli-ahli Taurat itu tahu tentang tanda-tanda, ya, tentang musim-musim, tentang tanda-tanda yang ada di langit. Bagaimana mereka tidak mengetahui bagaimana kedatangan daripada Sang Mesias? Mereka itu pasti tahu, saudara-saudara. Nah, Tuhan itu baik sekali supaya Dia menghibur saya dan saudara, supaya saya dan saudara itu menjadi orang-orang yang sebelum Dia datang kembali yang kedua kali melihat tanda-tanda ini. Saudara pernah ingat bahwa Yesus itu pernah mengatakan bahwa salah satu tanda kedatangan Dia, maka manusia itu akan hidup sama seperti di zaman Nuh. Di zaman Nuh itu adalah pesta pora, kawin dan mengawinkan. Dan maksud Yesus daripada hal itu adalah manusia akan sibuk dengan semua perkara-perkara duniawi yang akan menghibur dia, menguntungkan dia, memuaskan dia. Dan itu merupakan tanda-tanda. Makanya kalau saudara lihat, hari-hari ini ada banyak orang yang terlibat dengan pesta pora, ya, dengan perkara-perkara duniawi, mencari uang, menimbun kekayaan, harta, ya, dan lain sebagainya. Tetapi melupakan yang terutama, yakni keselamatan jiwa, saudara-saudara. Ini merupakan tanda bahwa Yesus Kristus akan datang kembali yang kedua kali. Dan ingat, Paulus pernah bilang bahwa ketika kita percaya, maka keselamatan itu sudah semakin dekat atau lebih dekat, saudara-saudara. Perhatikan ini. Paulus catat dalam Roma pasal yang ke-13, ini menjadi peringatan bagi kita bahwa Kristus Yesus akan datang kembali yang kedua kali. Kita tidak tahu kapan waktunya, tetapi ingat kedatangan Dia sudah sangat dekat. Mari berjaga-jaga, senantiasa siap sedia, karena kedatangan Yesus Kristus sudah sangat dekat. Akan menjemput orang percaya, saya dan saudara, dan kita akan hidup bersama dengan Dia selama-lamanya. Yang tidak percaya Yesus adalah Tuhan Allah dan satu-satunya juru selamat, tempat Dia bukan ada di sorga, tapi tempat Dia itu ada di api neraka yang kekal. Tuhan memberkati.